Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace about to me. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, oh Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Thank you Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live
angkat suaramu, mari tinggikan Yesus. Katakan Yesus baik, Yesus kau sungguh baik bagi hidup kami. Ku memuji namamu, haleluya. Oh, selamanya ku tinggikan. Oh, Yesus kau setia, kau tak tinggalkan kami. Haleluya. Oh. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda dalam Worship from Home edisi Saat Teduh pagi hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita buka dalam Matius 14. Matius 14 ayat 22 sampai 33 saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauh dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Bapak Ibu Saudara kekasih, ketika kita belajar kebenaran, kita membaca, tentu kita sudah tahu kisah tentang Petrus yang ingin bertemu dengan Tuhan Yesus, ingin berjalan di atas air. Ketika di situ saya yakin iman seorang Petrus adalah iman yang sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kadang-kala bahkan sering dalam kehidupan kita memiliki kehidupan seperti iman yang seperti Petrus. Kenapa saya katakan, kalau saya katakan tadi bahwa iman kita sama seperti Petrus. Kenapa dikatakan seperti itu? Saya ingat ketika saya waktu pertama kali menerima Tuhan Yesus secara pribadi, saya punya semangat yang luar biasa dalam melayani Tuhan. Apinya itu menyala-nyala. Pokoknya setiap hari kepengen di kaki Tuhan, selalu ingin berdoa, selalu ingin bersekutu, selalu pengen di gereja, selalu beritakan tentang kebenaran firman Tuhan, selalu nyatakan, "Wow, Tuhan ditinggikan." Itu terus terjadi dalam kehidupan saya selama ketika saya terima Yesus secara pribadi. Nah, di sini kita lihat sama-sama Bapak Ibu Saudara, seorang Petrus mengatakan, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, ketika kita memberikan hati dan pikiran kita membuka hati kita, membuka kehidupan kita untuk Tuhan Yesus masuk menguasai kita, kita dengan mudah mengatakan, "Tuhan, apabila itu engkau," tanpa harus bertanya lagi. Di sini awal yang sangat luar biasa, dan ketika kita mengizinkan Tuhan masuk dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus berkatakan, "Datanglah." Datanglah. Wow, ini luar biasa inisiatif seorang Petrus tentunya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, sudah berapa lamakah kita menjadi seorang yang Kristen? Sudah berapa lamakah kita melayani Tuhan? Sudah berapa lamakah kita menjadi pribadi yang tahu kebenaran firman? Sudah berapa kalikah kita membaca kebenaran firman? Mungkin dari Kejadian sampai Wahyu, ulang. Tapi kita belajar sini. Tetapi gini, saya katakan, dibutuhkan suatu pertumbuhan yang luar biasa. Ingat, Tuhan katakan,
hanya susu dan makanan lunak diberikan kepada bayi. Nah, ketika kita mengenal Tuhan Yesus, kita menerima Tuhan Yesus secara pribadi, di situ dikatakan bahwa kita disebut sebagai bayi rohani. Tetapi ketika seiring waktu, kita tidak mungkin menjadi pribadi yang hanya bayi saja. Tentu kalau kita menjadi bayi, berarti kita punya kehidupan rohani tidak bertumbuh, Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini kita lihat kehidupan seorang Petrus. Berani enggak kita, setia enggak kita dalam mengikuti Yesus, berani enggak kita tetap setia berdoa, membangkitkan api cinta mula-mula kita tetap stabil. Panasnya tetap bahkan bukan cuma stabil, Bapak Ibu. Panasnya semakin lama semakin besar dalam kehidupan kita. Atau ketika, di sini kita lihat Bapak Ibu Saudara. Saya baca sekali lagi. Tetapi ayat yang ke-30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulailah tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Kita sering seperti ini Bapak Ibu Saudara. Sadar atau tidak sadar, kita seperti ini. Ketika kita menghadapi masalah, ketika ada pencobaan datang, ketika kita mulai digoyahkan kepercayaan kita, api kita sudah yang awalnya menyala-nyala, kemudian tiba-tiba ada sesuatu yang masalah mungkin, ada suatu intimidasi mungkin, atau mungkin ada karena perkataan orang lain, atau karena mungkin kita stagnasi. Di sini kita lihat, kita menjadi pribadi yang takut. Sama seperti Petrus, dikenal. Ketika dirasanya tiupan angin, dirasakan. Ketika kita merasakan kehidupan di dunia ini, gitu. Di dunia ini tidak seperti yang kita harapkan, gitu. Di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, seperti firman Tuhan katakan, dunia ini bukan hari-hari ini semakin baik, tetapi dunia ini semakin hari semakin jahat. Yang jahat akan semakin jahat, yang baik kan jauh lebih baik. Bukan berarti tidak ada peluang untuk bertobat, Bapak Ibu. Di sini kita belajar bahwa takutlah ia. Kalau saya katakan takutlah saya dan mulai tenggelam. Ketika masalah datang, ketika iman kita digoyahkan, ketika iman kita mulai suam-suam, atau sekarang cinta mula-mula kita awalnya itu menyala-nyala, apakah sekarang menjadi bara? Awalnya jadi api yang besar, perlahan-lahan akan menjadi bara. Puji Tuhan kalau dia masih menjadi bara, menyala. Jangan sampai dia mati jadi arang gitu, jadi abu gitu, Bapak Saudara. Nah, begitu juga dengan kehidupan pribadi kita sebagai seorang pribadi yang mengasihi Tuhan. Di sini kita lihat sama-sama. Tapi puji Tuhan gini kan, Tuhan tolonglah aku. Nah, ada fase pertama kita datang kepada Tuhan, kita menjadi pribadi yang mengenal Tuhan. Yang kedua, ketika masalah ada, ketika ada persoalan ada, maukah kita tetap setia dengan Tuhan? Yang ketiga, kadang-kala sering sekali kita menghadapi masalah, kita menghadapi persoalan hidup, masalah apapun bentuknya, yang kita lupa minta tolong sama Tuhan. Kita lupa minta tolong sama Tuhan. Kita lupa minta tolong sama Tuhan. Kenapa saya katakan kita lupa? Kita lebih cenderung curhat dengan orang, curhat dengan manusia. Memang tidak ada yang salah. Kalau curhatnya kepada orang yang tepat, kalau ceritanya kepada orang yang tepat. Tapi kalau ceritanya kepada orang yang tidak tepat, wow, itu bisa jadi suatu masalah besar. Itu bisa jadi masalah besar. Kalau kita cerita kepada orang yang suka orang bilang dalam tanda kutip ember bocor gitu. Tapi di sini kita lihat, Petrus pernah mengatakan, ini perjalanan iman. Saya juga seperti ini Bapak Ibu Saudara. Saya seperti Petrus juga Bapak Ibu Saudara. Ketika cinta Tuhan pertama kali saya menyala-nyala tapi ketika ada masalah, ketika ada tekanan, saya juga mengalami yang seperti Petrus. Jatuh, merasa takut, karena merasa sendiri, tidak ada yang bisa menolong. Kadang-kadang saya cenderung lari kepada manusia, cerita masalah kepada manusia, curhat kepada manusia. Puji Tuhan ada solusi, iya. Tetapi bukan solusi karena kalau kita dapat masalah baru. Kenapa masalah baru? Saya katakan bahwa justru ketika kita menceritakan hal masalah kita kepada orang tersebut, malas. Oh, rahasia ya, jangan bilang orang ya. Tapi ternyata dia cerita lagi. Nah, dari satu orang, akhirnya seluruh orang bilang, menurut saya satu dunia tahu gitu dan bahasanya. Nah, di sini kita lihat Petrus melakukan yang tepat. Tuhan tolong. Karena apa? Tidak ada pertolongan yang lain selain Tuhan.
Tidak ada tempat yang bisa kita berlari kepada tempat lain selain kepada Tuhan sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara, Tuhan tolong. Walaupun di sini katakan, hai, kata Yesus, ayat yang 31, segera Yesus mengulurkan tangan memegang dan berkata, hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? So, jangan bimbang, jangan takut, jangan ragu. Tuhan mengajarkan kita memiliki hati yang kuat, iman yang kuat, berharap kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan memperhatikan tiupan angin yang ada dalam diri kita, yang ada di sekitar kita. Mungkin yang menciptakan tentang negatif tentang kita, mungkin yang menghina tentang kita, yang menciptakan hal buruk tentang kita. Jangan dengarkan. Bapak Ibu Saudara, sekian tahun saya melayani Tuhan. Saya terlalu banyak sering dengar apa kata orang mungkin. Ketika saya belajar untuk tidak dengar apa kata orang yang negatif tentunya, yang tidak membangun, yang meruntuhkan iman kita. Bapak Ibu Saudara, berhati-hati juga. Kadang-kala ada orang menyampaikan sesuatu yang baik, itu belum tentu loh. Belum tentu itu yang baik. Oh, saya menyampaikan hal yang menurut kita gini, Bapak bisa katakan Bapak Ibu Saudara, kita bicara positif, itu belum tentu sesuai dengan kehidupan kita masing-masing. Belajar kepada seperti, saya jujur katakan bahwa, wow, Tuhan Yesus kita itu luar biasa. Gereja kita mengajarkan ini begitu banyak nilai yang begitu luar biasa. Jadi kita merenungkan pagi hari ini, miliki iman yang terus menyala-nyala di dalam Tuhan, terus menyala-nyala dalam Tuhan. Jangan bimbang, jangan takut, jangan dengarkan, jangan pedulikan angin yang bertiup di sekitar kita. Di sini katakan, dirasa. Tidak usah dirasakan apa ya, tiupan angin yang ada di sekitar kita. Jangan pedulikan angin yang bertiup, angin yang menggoyangkan iman kita, angin yang menggoncangkan iman kita. Terus tarik hati kita, terus fokuskan pikiran kita hanya ketuju pada Tuhan. Jangan alihkan pandangan kita kepada Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragu. Karena kalau orang yang bimbang seperti dikatakan tadi, orang itu akan diombang-ambingkan. Bapak Ibu Saudara pagi hari ini, jangan dengarkan, jangan rasakan tiupan angin yang ada di sekitar kita. Karena kalau kita terlalu sering mendengarkan, itu akan mengalihkan fokus kita. Itu akan mengalihkan fokus kita. Ada orang mengajarkan hal yang bijak, tapi itu belum tentu kebenaran firman Tuhan. Mengajarkan tentang hal-hal yang wow, ini menurut bagus ya, ini keren. Berhati-hati juga Bapak Ibu Saudara. Banyak orang mengajarkan hal-hal solusi kehidupan, tetapi tidak menghidupinya. Ingat, Tuhan Yesus juga mengecam ahli-ahli Farisi ketika dia mengajarkan kebenaran, tapi kebenaran itu tidak dilakukan. Jangan kita menjadi orang Kristen yang mengajarkan kebenaran, tapi kebenaran itu kita tidak lakukan. Kita menyuruh orang lain baca firman, kita menyuruh orang lain berdoa, tetapi kita tidak berdoa, tidak baca firman, tidak dengar khotbah. Kita menyarankan orang pergi ke gereja, tapi kita tidak pernah ke gereja. Jadi kita belajar sama-sama. Jangan dengarkan tiupan atau jangan rasakan tiupan angin yang ada di sekitar kiri kanan muka belakang lah. Jadi orang Kristen yang kuat, fokuskan hati dan pikiran kita yang tertuju kepada Tuhan saja. Mari kita belajar sama-sama. Apapun badai yang dihadapi kita. Satu hal yang saya mau sampaikan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan. Jangan minta badai dalam kehidupan kita ditenangkan. Tetapi minta sama Tuhan agar kita tenang ketika kita menghadapi badai. Sekali lagi saya katakan, jangan minta Tuhan menenangkan badai, tetapi minta Tuhan menenangkan diri kita di tengah badai. Kenapa dengan cara seperti itu Bapak Ibu Saudara? Supaya kita tidak bimbang, supaya kita tidak kehilangan fokus. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa baik dalam hidup kami. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami mengarahkan hati kami, fokus kami hanya kepada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan, badai yang kami hadapi Tuhan, kami memiliki hati yang tenang, memiliki hati yang kuat di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, buat semua jemaat yang boleh menyaksikan dan mendengarkan saat teduh pagi hari ini Tuhan, apapun menjadi persoalan mereka Tuhan, apapun menjadi masalah kehidupan mereka, buat mereka tidak fokus, buat mereka mengerti bahwa jangan fokus kepada masalah, jangan fokus kepada apa yang terjadi di dunia ini, tetapi biarlah mereka fokus seperti apa yang Tuhan mau, fokus kepada Tuhan sendiri. Jangan kiranya mereka mencari Tuhan dengan jarak jauh, tapi mereka mendekat mengandalkan Tuhan. Mari Bapa, mari Yesus Roh Kudus, Kau berkaya dengan luar biasa. Apa yang menjadi rindukan oleh hamba anak-anak-Mu Tuhan, apa yang menjadi kerindukan bagi jemaat-Mu Tuhan, biar Tuhan yang memberi jawaban bagi mereka Tuhan. Berkati kami semua sepanjang hari ini Tuhan. Biar kami terus mengandalkan Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.